Ini udah rekor ini kan, guys? Oke. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya kita bersyukur kepada Tuhan karena acara ini akan kita mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita yang kita percayai. Doa kita dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Jumadi, pengawas kami yang kami hormati, salam ketemu. Terima kasih atas kehadirannya. Kali ini kita adalah Kombel SD Huria Kristen Indonesia, dihadiri oleh Bapak Pengawas. Kurang lebihnya nanti bagaimana kami menyampaikan Kombel Perdana yang dipercayakan oleh GGP kepada kepala sekolah untuk berbagi kepada guru-guru. Mohon direspon dan dibimbing agar semakin lebih baik peningkatan kami guru-guru di HKI ya Bapak ya. Yalah, mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bagi kita yang berumat Kristen. Hari ini kombel kita adalah tentang merdeka mengajar berdiferensiasi sesuai dengan di layar kita masing-masing. Terbaca ya Bapak dan Ibu. Ya, Miss Wiwin duduk. Oh, ambillah perombokannya. Ya. Oke, baik. Untuk itu kita angkat tema kita ini merdeka mengajar berdiferensiasi seperti di mana kita sudah kupas modul yang dari pembelajaran terutama 1 tahun kita sudah menjalankan kurikulum merdeka kelas 1 dan kelas 4 ya. Jadi kelas 1 DKP-nya di sini Ibu Esther yang kami anggap sudah handal ya Bu Esther 1 tahun dan kebetulan Ibu Nike yang kami percayakan di kelas 4 telah kembali ke PNS menjadi guru di sana. Jadi kami tetap tahap belajar untuk kelas 4. Ada guru baru kami juga namanya Wiwin masuk di kelas 4 nanti. Baik, dan ini kita akan pembelajaran Miss materi udah lanjut. Jadi apa itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi? Kita angkat ada kemarin saya siapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini adalah di mana modul yang merupakan tempat kita untuk menuangkan pembelajaran yang berkemampuan anak-anak kita yang berbeda-beda dengan minat murid kita, peserta didik kita yang berbeda-beda juga, kita akan memberikan mereka peluang untuk mendapatkan hak-hak mereka, belajar sama, kemampuan yang berbeda dan minat yang berbeda. Inilah fungsi dari pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud. Jadi kita guru bukan berarti mempersiapkan modul berbagai macam. Tetap modulnya sama, teknik pembelajaran yang akan kita laksanakan yang sama. Sebelumnya kita kepada modul ini, pertama sekali kita adalah mengacu kepada PMM, di mana di PMM itu kita sudah belajar video, menonton video-video untuk sebagai acuan kita untuk memperbaiki pembelajaran dan menuju kepada kurikulum merdeka. Kita berdasarkan pertama kemarin kita sudah merefleksi dari rapot pendidikan. Ya. Di rapot pendidikan itu kita sudah refleksikan bahwa nilai literasi dan numerasi di SD HKI
yang masih ada merah. Betul Bapak dan Ibu? Dan kita refleksi, dan itulah perlu kita perbaikan di dalam rekomendasi PBD SD Huria Kristen Indonesia. Yang kita buka kemarin itu di PBD itu kita perbaikan dalam bentuk literasi. Dan tindak lanjut nanti akan kita laksanakan apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan tersebut. Nah, rapot pendidikan literasi numerasi masih berwarna merah. Kita lihat Ibu di slide-nya, akar masalahnya. Lanjut. Akar masalahnya itu adalah minat membaca murid kita yang masih berkurang. Lanjut nih, ini kemampuan literasi, iklim sekolah, iklim kebinekaan, dan pembelajaran sudah dianggap baik. Yang kurangnya hanya di literasi ya. Nanti kita udah kupas bersama. Oke, lanjut. Nah, di akar masalahnya di rapor pendidikan dan literasi masih berwarna merah tadi sudah. Lanjut. Sudah, lanjut dulu. Oke. Nah, uh, ada di saya siapkan sebagai gambar sebuah sungai. Gambar sebuah sungai. Mana dia? Tidak nampak. Nah, kamu lanjutkan lagi, lanjut. Ya, ini ya. Gambar sebuah sungai. Sungai ini ada jembatan. Ya, ada jembatan. Coba Bapak dan amati jembatan. Kira-kira kita sebagai guru, guna jembatan ini fungsinya untuk apa? Nah, oke. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi ini yang harus kita kelola bagi diri kita sebagai guru. Murid datang ke sekolah bukan hanya belajar pembelajaran saja, tapi kita menjembatani sebagai seorang guru, membimbing di dalam iklim belajarnya itu adalah pertama itu akhlak mulianya, karakter. Ya, jadi kalau kita sebagai jembatan, tentunya kita harus menjadi sebuah fasilitas. Jembatan itu namanya fasilitas untuk menyampaikan, ya, menyampaikan yang terbaik bagi murid-murid kita. Dan apa yang harus kita laksanakan? Persiapan tentunya. Itu kan Bapak dan Ibu, ya, persiapan. Yang tadinya kalau kita mengajar, mungkin saya sendiri, saya bisa contohkan, saya udah 20 tahun guru di HKI. Pembelajaran semua tadi dari kelas 1 sampai kelas 6 saya udah hafal. Jadi saya kurang persiapan lagi karena saya merasa udah jago. Nah, nanti tatap muka di kelas, buka halaman sekian, buka halaman sekian. Kerjakan latihan, kerjakan latihan. Anak-anak mencapai target hanya pembelajaran tersebut. Dan itu lagi yang dimaksud. Tetapi kita harus membuat dulu perencanaan sebagai jembatan kita. Apa rencana untuk besok? Apa rencana dan apa tujuan kita? Itu yang harus kita kelola dan kita buat sebagai seorang guru, sebagai jembatan perantara kita untuk menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, eh, saya akan berikan di materi saya tentang modul. Kita akan kupas modul kita di dokumen guru kes. Kita ambil di dokumen kembali ke dokumen di modul. Ya. Ini
nama Onike ditinggalkan kenang-kenangan. Masuk tak? Terbaca? Ada di dalamnya? Oke, kenang-kenangan Ibu Nike, Bapak. Jadi kami presentasikan juga di sini kelas 4, Ibu Nike guru kelas 4. Dia berbagi juga ditinggalkannya ilmunya bagi kami. Jadi kami akan mengupas bahwa bagaimana sebenarnya kami laksanakan yang sudah kami laksanakan selama 1 tahun pembelajaran itu di HKIP. Dan seperti ini di dalam IPAS ada bagian-bagian tumbuhan dan tatap muka. Nah, kita lanjut ke ini ya. Kompetensi awal, mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan, mendeskripsikan fungsinya, mendeskripsikan proses fotosintetis, mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup, membuat simulasi menggunakan bagan alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Jadi kita hubungkan ke profil Pancasila yang bernalar kritis dan mandiri dan kreatif. Di dalam bernalar kritis memproses informasi dan gagasan profil Pancasila. Apa hubungannya pembelajaran makhluk hidup itu ke profil Pancasila? Nanti di sana Pak akan tergambar di dalam tujuan pembelajaran, yaitu saling berhubungan dan harus saling menjaga. Dan mandiri, bertanggung jawab dalam proses dan hasil belajarnya, menghasilkan karya dan gagasan yang orisinal. Maksudnya ini nanti di dalam kreativitas menghasilkan karya itu adalah produk, hasil percobaan, hasil pengamatan yang akan dilaksanakan di dalam kelas bersama-sama ataupun diberi tugas yang dikerjakan di rumah bekerja sama dengan orang tua. Nah, itu yang di dalam profil Pancasila. Sarana prasarana kami sediakan laptop, proyektor, dan jaringan internet, bagian-bagian tumbuhan, akar, batang, dan bunga yang akan nanti disajikan sebagai praktek dan diuji coba lagi oleh anak-anak di dalam rumah masing-masing. Dan lembar kerja siswa atau LKPD untuk masing-masing sarana dan prasarana peserta didik. Kartu bagian tumbuh-tumbuhan juga dilampirkan. Alat tulis, pewarna, dan bagian-bagian yang lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Contohnya, karena ini nanti ada proses fotosintesis, ada juga transportasi makanan atau zat klorofil yang diantarkan ke seluruh tubuh bagi tumbuh-tumbuhan, ada prakteknya nanti. Itulah yang dirancang dan disajikan pada pembelajaran tersebut. Yang B, komponen inti. Elemen dan capaian pembelajaran. Elemen yang dibahas adalah pemahaman IPAS, sains, dan sosial. Tipenya, peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tumbuhan pada pencapaian panca indera. Peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bahan yang sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Ambil air minum lah kawan. Batuk. Dan ada beberapa elemen yang kami sajikan, yaitu di dalam elemen pertama tadi hubungan makhluk hidup, elemen yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya dan lingkungan sekitar untuk upaya pelestarian makhluk hidup. Fase berikutnya yang disebut dengan, kalau CP itu kan di akhir fase. Kalau dulu kita indikator siswa
dapat titik-titik yang akan dicapai, yang kita kasih tahu, yang kita gapai. Kalau di sekarang kurikulum Merdeka perbedaannya di akhir fase, selalu di akhir fase berarti yang akan kita capai ya kira-kira seperti itu. Ibu-ibu sudah paham tentang itu karena kita sudah buat dan kita lakukan. Nah, keterampilan prosesnya apa? Mengamati, mempertanyakan dan merefleksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan dengan panduan peserta didik atau memandu dalam merencanakan langkah-langkah operasional. Menjawab pertanyaan yang diajukan merupakan alat bahan yang mengutamakan keselamatan. Maksudnya peserta didik menggunakan alat bantu pengukuran dan mendapatkan data yang akurat. Oke, yang keempat, proses menganalisis data, informasi, mengorganisasikan data dalam dimut, tolong dimut. Oke. Mengevaluasi dan merefleksi. Mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan menunjukkan kelebihan dan kekurangan dalam bentuk proses penyelidikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara lisan dan tertulis dalam bentuk format. Nah, alur tujuan pembelajarannya yaitu kita mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsi-fungsinya, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup, membuat simulasi menggunakan bagan alat bantu sederhana siklus hidup tumbuhan. Tujuannya pembelajaran yang kedua adalah peserta didik memahami bagian-bagian tumbuhan tadi sudah ini ya Ibu. Pemahaman bermakna yang kita dapatkan. Dengan memahami materi ini, peserta didik dapat mengetahui bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Ini sesungguhnya yang tujuan utama yang bermakna. Pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Untuk merangsang, menstimulus bagaimana anak itu berpikir kritis. Itu fungsinya. Jadi kita sajikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti tadi dalam tujuan pembelajarannya adalah fotosintesis mengenal bagian-bagian tumbuhan. Tentunya saya akan mempersiapkan saya seorang guru di dalam kelas tampil. Kira-kira anak-anak pernah melihat tumbuh-tumbuhan yang sempurna mulai dari akar sampai ke daun dan selanjutnya pernah. Pernah dilihat sayur di rumah atau bayam? Iya. Kita amati daunnya itu seperti apa, bentuknya, akarnya, dan fungsi-fungsinya di dalam tumbuhan tersebut. Kira-kira apa-apa soal pemantik supaya mereka semakin menghayalkan atau berpikir kritis tentang tumbuhan tersebut. Itu namanya pemantik. Bisa pembelajaran sebelum kita ajarkan, kita tanya, atau yang sudah berlalu. Kalau di RPP kurikulum 2013 disebut itu adalah pembelajarannya mengulang kembali atau merespon ke yang akan datang. Dengan ini pertanyaan pemantik ini tentu Bapak dan Ibu sudah memakai dan menggunakannya di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Dan asesmen. Ini asesmen ini diagnostik. Diagnostik ini adalah yang seperti kita sudah laksanakan tes sebelum anak-anak itu kita berikan pembelajaran. Mengamati pemahaman mereka sejauh mana tes diagnostiknya, psikologi atau pengetahuan mereka tentang sesuatu yang akan kita berikan pertanyaan seperti psikologi lah. Jadi kita mengamati anak-anak itu tentang kemampuannya. Menyebutkan bagian-bagian tumbuhan itu dan asesmen formatif.
formatif ini setiap selesai satu kali materi kita berikan formatifnya. Jadi seperti asesmen ulangan harian. Ulangan harian yang dilaksanakan setelah selesai pembelajaran. Dan asesmen sumatif yang dikumpulkan satu semester. Betul Bapak dan Ibu ya? Oke, jadi kita lanjutkan, kita mengupas modul lagi di kegiatan pembelajaran di pertemuan awal adalah 10 menit. Guru ya, pertemuan pertama kegiatannya ini aku udah tampilkan lagi, udah jadi ini naik lagi dia. Yang berdia ini, yang paradigma baru itu adalah di topik-topik pembelajaran yang kita berikan itu selalu kita tampilkan di link dalam modul kita. Jadi saat kita menampilkan pembelajaran, kita tidak kembali lagi ke Google untuk mencari-cari materi, tapi kita sudah sematkan linknya untuk pembelajaran yang akan kita ajarkan. Kira-kiranya seperti ini, kita buka. Oke. Google ya. Well, ini mau buka linknya, mau pindahkan ke Google-nya, Miss. Dan linknya anak-anak yang mau pembelajaran. Linknya pembelajaran itu. Oh, link yang ada di modul aja. Oh, ya. Copy, pindahkan di ke link untuk ditipkan. Salah satu, boleh yang di atas. Sudah dapat? Bisa. Dengan berbagai Bagikan. yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian ya. Halo Sobat Videonya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup Dia nggak nampil. dapat makan, Bukan ini, gerak, Oke, yang di bawah topik Nah itu coba. materi pembelajarannya. Kan? Iya, ini Ceritanya ini latar dan batang. ini sudah buat Ya, nanti namanya ya sampai nanti ke bisa langsung ke Mendik. kan dicaji dengan baik. Ada yang dia buat jaringannya. Dan Ini tentang akar dan batang inilah tadi. Ini materi pembelajarannya. dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan terbuka sebenarnya. api dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga. Pembelajaran menyenangkan di dalam kelas dengan video klip. Di cerita kali ini,
Pipo dan Lula akan membahas perbedaan-perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Oke. 8 menit. Di skip aja. Skip aja, Miss. Hey Lula, Ya, skip aja. Balik lagi ke modul. Kembali ke modul. Di skip aja. Sudah. Oke. Udah? Seharusnya kalau di sini kan di politik itu politik tambah. Ya, kira-kira begitu. Jadi setiap materi yang akan kita ajarkan, kita berikan untuk suatu yang baru lah, dalam paradigma baru untuk menyenangkan dan pembelajaran yang akan didapatkan oleh anak-anak peserta didik di dalam kelas. Dan kita siapkan juga nanti di dalam LKPD. Ya, lanjut. Bahan materinya kita ambil yang dari buku, scan, siap di scan, pindahkan di dalam materi, sajikan juga di dalam bukunya atau bahan materi kepada siswa, boleh di dalam bentuk slide, boleh juga baca buku sebagai bahan literasi. Nah, kita hubungkan ke dalam literasi kita, boleh seperti bagian-bagian daun dan fungsinya, nampak pada gambar. Dan memudahkannya itu ada kita bisa buatkan YouTube atau lagu-lagu. Saya ada di dalam WA kepada orang tua, saya bagikan kelas 4. Kelas 4. Ini Pak, kami kerjakan dan dilaksanakan di dalam kelas dan bekerja sama bersama orang tua. Orang tua juga kami manfaatkan menjadi guru di dalam rumah karena tugas anak-anak. Enggak, ini di WA, bisa dibuka ini di WA ini. Lagu-lagu dengan gambar-gambarnya. WA. Oh, oh. Ini masuk ke slide. Masuk. Bisa kalau di sini atas dia. Atas. Ah, jadi karena terbatas Pak dari WA, jadi kami memanfaatkan orang tua murid dalam pembelajaran tersebut. Bagaimana pembelajaran di sekolah itu ditindaklanjut di rumah bersama orang tua, kita komunikasi juga melalui WA. Jadi memang kurikulum Merdeka yang mana kita tahu kerjasama hubungan sekolah dengan menjalin hubungan dengan orang tua untuk kebutuhan peserta didik kami sudah laksanakan. Dan selanjutnya, Miss lanjut ke LKPD. Ini lembar kegiatan peserta didik yang mana tadi mereka sudah laksanakan tugas di rumah seperti ini Pak. Jadi mereka langsung laksanakan
tugas-tugasnya seperti bagaimana berfotosintesis daun-daun, bagaimana mentransportasikan pengiriman makanan atau zat hara dari akar sampai ke batang dan mestinya seluruhnya. Di dalam LKPD mereka saat belajar, karena kita ajarkan juga ada lagu-lagu nyanyiannya anak-anak ini tentang pembelajaran, kita berikan kepada anak-anak dan orang tua untuk dihafalkan juga bersama-sama. Kelas 4. Kira-kira begini, Pak. Jadi dipermudah dengan kita, ya ini nggak apa-apa, diberikan di link, di sini juga kita bisa prediksikan, oke? Nah, kira-kira seperti itu kita masukkan dalam link juga nanti dalam YouTube-nya. Kita udah buatkan YouTube anak-anak, di-linkkan di dalam YouTube supaya mereka juga tidak melupakan kalau mereka mau ulang dengan suara mereka, gambar-gambar mereka, menyanyikannya dengan mereka lebih bahagia untuk menonton dan lebih ingat seterusnya. Kira-kira itu yang sudah kami dapat perbuat di kurikulum Merdeka untuk dapat berbagi kepada teman-teman. Dan materi-materi pelajaran yang lain juga harapan kita seperti itulah dilaksanakan dan lebih kreatif dan aktif menggunakan pembelajaran interaktifnya. Jadi pembelajaran kita di kegiatan kita di hari ini untuk mengupas dan mengelola modul, dan akan selanjutnya kita akan memberikan pembelajaran berbagi kepada setiap kelompok belajar di kelas fase A, fase B, dan fase C. Nah, kira-kira itu Bapak, dan kalau ada kurang lebihnya pembelajaran apa kombel kita hari ini mohon disempurnakan ya Bapak. Oke, masih ada waktu kita, tadi kita mulai dari jam 13.30, kita akan selesai nanti di jam 15. 1,5 jam, 90 menit kegiatan kita, dan apa akan rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan setelah kita mengupas modul, kira-kira apa kelemahan dan kekurangan pada modul yang kita susun, dan apa tindak lanjut yang akan kita laksanakan untuk perbaikan ke berikutnya. Itu yang akan kita kaji pada kombel kita hari ini. Terima kasih, mohon di Bapak dan Ibu Guru juga bisa memberikan masukan, kira-kira atau langsung kita membuat suatu program kegiatan pada kombel kita hari ini, apa yang akan kita laksanakan untuk perbaikan. Ya, kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Ada contoh saya buatkan di sini, saya buat layarnya, format refleksi yang berbagi praktik pada satuan pendidikan. Ibu buka, Ibu lihat, dan kita amati bersama-sama. Dan ini yang sudah kita kegiatan tahun 2022-2023 Bapak. Kami sudah melaksanakan implementasi kurikulum ini, dan keadaan yang kami dan pendampingan dan kita laksanakan jenis layarnya yang dan top pada bulan Juni, Mei, Juni, Juli kita sudah melaksanakan penyusunan KOSP. Di dalam KOSP kita sudah sajikan sebagai lampiran adalah CP, ATP yang sudah dan contoh modul yang sudah kita siapkan sebagai bahan contohnya,
dan sudah dipilah-pilah alur-alur tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan dan kita susun 1 tahun untuk memperbaiki di rapot pendidikan itu adalah salah satunya literasi dan numerasi. Dan tujuan Kombel kita laksanakan hari ini, saya minta ibu-ibu guru juga membuatkan apa-apa saja program perbaikan yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kita di kelas untuk membenahi di literasi. Terus lanjut. Nah, dan di sini pembelajaran berbasis data, kita akan bekerja sama. Lanjut, ini yang sudah berlalu, terus kan Arkas udah berlalu, terus lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat tindak lanjut. Kita akan membuat tindak lanjut, semua guru melaksanakan dan membuat tindak lanjut, memberi ide perbaikan kita ke depan. Itu namanya kita berkombel, tidak satu arah. Dan Bapak dan Ibu silakan juga memberi masukan. Ya Bapak ya? Begitu kan Pak? Oke. Dan pembelajaran atau apa yang sudah saya berikan tadi, yang sudah kita sepakati selama kita berkombel sekali seminggu, kira-kira seperti itulah gambarannya. Dan kekurangan dan kelebihan, ibu-ibu boleh tuliskan di dalam format-format ini untuk perbaikan yang akan kita tindak lanjuti ke depan. Karena ini kan kita kerekam, jadi semua Bapak Ibu-Ibu harus respon apa yang akan kita lakukan, boleh dibuat di kolom atau dalam bentuk catatan, masing-masing boleh di layarnya, diberikan screen layar lah untuk diberikan catatan kepada ibu-ibu guru. Sebelum Bapak pengawas nanti memberikan pengarahan, kita beri waktu sampai 15 menit, boleh ya Pak? Komunikasi 2 arah. Oke, lanjut. Oke. Ya. Oke, di sini. Mohon Ibu-ibu tulis apa yang akan kita perbaikan. Sebut namanya ya. Setelah diberikan komentar, ditulis namanya. Nanti ini terekam ke Kemendikbud. Boleh juga sambil bercakap, sambil menulis boleh, tapi biar ada bukti karya tulis kita, tanda bukti kita berkombel juga, tolong ditulis perbaikan yang akan kita laksanakan atau bentuk program literasi kah, atau apalah yang sudah kita bahas tadi. Terserah lah, nanti kita bisa atur itu setelah udah jadi. Pokoknya ditulis saja apa yang disimak, apa yang akan diperbaiki, tindak lanjut apa yang akan kita perbaiki. Seperti ide minggu lalu, mengundang orang tua jadi guru tamu, boleh juga. Karena kita mampatkan orang tua menjadi guru di rumah, bisa juga menjadi di sekolah, itulah. Banyaklah ilmu dari ibu itu sebenarnya. Ayo, Wiwin juga.
Ayo Ibu Priska, kalian lihat gitu. Tidak lanjut, tidak lanjut. Membuat konten, berbasis IT memanfaatkan ID belajar. Dan menggunakan ID belajar. Oke, tindak lanjutnya. Kapan waktunya dilaksanakan? Presiden mana? Ya, konten bagus. Kira-kira kontennya apa, Miss? Miss Wiwin di kolom yang selanjutnya, kontennya video itu pembelajaran apa, kira-kira lagu apa, atau membuat apa, gitu, yang tergambar lah. Ya. Ya, kontennya video, Ibu Rosida tadi buat video aksi nyata, visual.
Nah, nanti tergambarnya itu lebih nyata lagi kalau di rencana yang akan dilakukan itu ditulis Bu Rosida. Kolom selanjutnya. Kira-kira video visual itu apa? Gitu kan? Entah video menari, video masak-memasak. Ya, yang terbayang di konten. Nah. Karena kita harus isi di frekuensinya ya, pelaksanaannya kapan. Jangan semua, kebanyakan nanti. Tulislah pembelajaran setiap hari. Rencana yang akan dilakukan di sekolah. Karena saya tulis di analisis saya ini, ambil bersama pengawas tercapai. Ayo, model vlog. Oke. Ini ada model vlog dari Miss Wiwin. Nanti kita diajarin ya Miss Wiwin. Berbagi ya. 10 menit lagi ya Ibu. Oh, Miss. Waktu pelaksanaannya diisi. Kolom ketiga. Frekuensi dan nah, ya tulislah. Ini nanti akan menjadi aksi nyata setiap hari. Apa yang kita tulis, kita pertanggungjawabkan. Eklesia, Miss Eklesia, pelaksananya kapan ini? Ini di project kah, di asesmen kah? Miss Wiwin, pada saat project kah YouTube-nya ini, kontennya, vlognya, setiap hari kah?
pihak yang terlibat. Terlibatkah orang tua murid, terlibatkah kepala sekolah? Kalau kepala sekolah udah termasuk jadi suruh. Apakah di dalam pembelajaran konten Miss Wiwin ini dilibatkankah orang tua atau murid saja? Pembuatan sabun ya, kalau rencana kelas 5 pembuatan sabun cair. Adakah orang tua yang dilibatkan menjadi narasumber, menjadi guru tamu yang lebih handal, yang lebih mengetahui? Boleh. Atau narasumber harus diundang kan? Ini jadi enggak berarti bukan proyek kan, modul kan? Ini kan di sini format kayak dari sini juga. Tadi yang kita kasih. Oke, baik. Saya lanjut itu tantangan ya. Karena kita tadi saya kan mengupas modul. Itu kan contoh. Jadi yang dituntut kepada setiap pombel ini setelah saya berikan contoh tadi itu sudah dianalisis, sudah dicermati, tentunya tidak sama yang apa yang saya contohkan tadi dengan Bapak Ibu buat nanti di kelas. Kan rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran yang biasa menjadi lebih baik lagi paradigma barunya, itu yang akan Ibu tampilkan kira-kira gambaran apa yang akan Ibu buat lagi untuk perbaikan kan gitu. Makanya tadi di sini saya senang melihatnya, membacanya, penyusunan modul berdiferensiasi itu adalah ada yang membuat vlog, ada yang membuat videonya, ada yang membuat YouTube-nya. Nah, ini yang kita minta kan. Jadi kemudahan untuk siswa. Tentunya kalau modul semua sudah bisa buat, tapi belum kita buat itu, belum ada vlog-vlog seperti Miss Wiwin bikin. Belum ada vlog. Oke. Oke, lanjut. Sekarang ini kan dari apa sih yang mau kita buat tadi? Contohnya kan membuat video, membuat vlog. Ini baru kami pikirkan untuk proyek apa? Apakah kita menanam? Contohnya kita akan menanam sawi, atau jadi kita berhubungan ada. Saya rasa seperti itu. Karena kita sesuai dengan jenis info bagi kami, kita hanya share gitu. Ini juga seperti orang lain gini. Kalau dibaca ini belajar ini, nanti enggak mudah orang nyambung dengan apa yang dibuat. Karena yang kita buat sifat otomatis menindaklanjuti yang di sana. Jadi kalau dibuat blok apa saya telah tunjukkan apa saja tadi dari kita blok itu kurasa menindaklanjuti modul yang dibuat. Saya rasa seperti menurut Ya baik. Berbeda pendapat itu bagus ya. Tapi kita satukan visi dan misi kita karena pembelajaran kelas 1 berbeda guru kelas 1, berbeda kelas 2, berbeda kelas 3, berbeda kelas 4, berbeda kelas 5. Yang saya berikan adalah contohnya. Jadi masing-masing Bapak dan Ibu guru kelasnya merefleksikannya bagaimana di kelas masing-masing, pembelajarannya masing-masing. Bukan pelajaran kelas 4 yang kita kupas itu untuk kita bahas. Itu yang berkombel ya kan. Jadi salah satunya contohnya. Karena ini disajikan. Jadi kalau saya mau mengajarkan kelas 4, kita khusus seperti pembelajaran yang mingguan. Kalau kami kan Pak, pembelajaran yang mingguan itu satu minggu kami bahas setiap hari Jumat untuk minggu ke depan. Kelas 1 dulu. Saya kira apalah peraga saling membantu, saling belajar, saling merangkul dan memperbaiki. Nah itu yang mingguan. Jadi ini kita berkombel perbaikan semua guru,
semua kita yang ada di sini untuk pembelajaran kita di kelas masing-masing kita. Itu kembali kita hari ini. Ya, jadi bukan satu materi pelajaran satu kelas, bukan itu kembali kita mingguan. Tapi di sini kembali kita untuk bulanan yang sekali 2 bulan ini direkod dan kita kirim ini menjadi sebuah laporan adalah program yang akan kita rencanakan semua kelas, semua guru untuk perbaikan pembelajaran dan kelanjutannya. Nah, inilah paling utamanya. Nah, jadi makanya saya buatkan format di sini. Kita kan tadi merefleksi. Nah, kita refleksikan modul sudah kita buat, alur-alurnya sudah kita buat, materinya sudah kita sajikan sudah tersendiri, TP-nya sudah kita pilah. Nah, yang belum kita laksanakan itu untuk kemudahan pembelajaran itu adalah memasukkan konten. Seperti Bapak dan Ibu membuatkan video pada modul masing-masing, membuatkan produk-produk pembelajaran di setiap KD atau setiap CP yang kita akan ajarkan. Tentu berbeda-beda, kelas 1 berbeda, kelas 2 berbeda, kelas 3 berbeda, dan kelas lain berbeda. Nah, di sini saya buatkan lembar kerja untuk pertanggungjawaban kita, Bapak dan Ibu semua menuliskannya. Dan tindak lanjutnya ini yang saya pegang, saya akan tagihlah di kelas. Oh, Ibu sudah menuliskan di tugasnya ada membuat video dalam pembelajaran Ibu di modul yang mana yang sudah dilakukan itu. Itulah tindak lanjut yang akan kita lakukan pengawas dan terrekord laporannya ke Udina, Kemendikbud, nanti Udina yang menguploadnya langsung ke Kemendikbud. Jadi kelanjutan ini masih tahap awal, masih tahap mencoba, salah tidak masalah, benar apalagi lebih baik. Jadi berbuat itu adalah bagus, salah. Terima kasih. Sore, hormati Ibu Kepala, yang saya hormati peserta rapat, pihak KAI, majelis guru yang saya muliakan. Baiklah, terima kasih paparan dari kepala sekolah sudah bisa sama-sama dengarkan. Kemudian para saudara juga sudah membahas tentang rencana tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Izin saya untuk sedikit memberikan penguatan sehubungan dengan kegiatan PMO sekolah pembuka kedua di SDA tersebut, di mana PMO ini nanti hasilnya akan dilaporkan dalam kegiatan lokal peralihan di Kota Batam yang akan dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2023 bertempat di SP Unibak Kupang. Jadi secara panjang lebar Pak Sekolah sudah memaparkan tentang beberapa hal atau topik-topik yang sudah dilaksanakan di SDA tadi menjalankan program sekolah pula angkatan 2. Antara lain yang telah dipaparkan adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Secara keseluruhan dapat saya tangkap bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh SDKI tersebut sudah dilaksanakan oleh seluruh rekan guru, khusus yang menggunakan kurikulum merdeka pada kelas 1 dan kelas 4. Kemudian ditindaklanjuti lagi untuk kelas 2 dan kelas 5. Sementara itu untuk kelas 3 dan kelas 6 masih menggunakan kurikulum 14, namun proses pembelajarannya tetap mengacu kepada pembelajaran IKN. Dan di pembelajaran berdiferensiasi tadi tidak ada ditemukan akar masalah yang patut diangkat karena dianggap guru sudah dapat melaksanakan baik.
Yang kedua yang dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi tentang perencanaan berbasis data yang disinkronkan dengan rapor pendidikan yang ada di sekolah satuan pendidikan di sekolah HKI tersebut. Antara lain yang menjadi pandangan khusus di sekolah ini yaitu menyangkut tentang literasi dan numerasi yang masih berwarna merah. Ini menjadi suatu catatan tersendiri untuk sama-sama kita membenahi bagaimana supaya hasil rapor pendidikan di tahun yang akan datang bisa berubah warna. Yang semula berwarna merah, sedikit-sedikit akan berubah menjadi kuning. Kalau perlu bisa berubah menjadi hijau. Ya. Nah, inilah yang menjadi akar masalah yang ada di sekolah HKI menyangkut tentang rapor pendidikan, yaitu tentang literasi dan numerasi. Nah, ini patut dibicarakan bersama-sama nih antara semua stakeholder yang ada di majelis guru tersebut di sekolah HKI. Bagaimana supaya hasil literasi dan numerasi ini baik berdasarkan nilai ANBK dan pemantauan dari Dapodik. Saya tadi masuk di sekolah ini sudah beberapa kali saya melihat memang benar literasi kita ini dan numerasi sangat minim. Buktilah kita lihat di kelas ini ya, itu tidak ada yang menggambarkan kata motivasi ataupun tulisan-tulisan yang sifatnya mengajak agar siswa itu lebih semangat dalam belajar. Tidak ada tulisan-tulisan yang mendorong kita yang menggambarkan literasi di sekolah kita. Menurut Kabid kita, Dinas Pendidikan Kota Batam, beliau barusan menyampaikan dalam sosialisasi ANBK tingkat Kota Batam yang diikuti oleh kepala sekolah, kemudian diikuti oleh operator sekolah, kemudian diikuti oleh para peserta yang sebagai tim sukses daripada pelaksanaan ANBK di sekolah. Mungkin di daerah Bengkong sudah dilaksanakan, Ibu Trayun sudah ya. Beliau ada satu kunci kalimat yang patut kita respon. Antara lain disampaikan untuk meningkatkan kegiatan literasi dan numerasi di mana mata memandang di sekolah tersebut ada terpampang tulisan. Baik dipandang dari bawah lantainya, di dindingnya, di pot-pot bunganya, atau di pohon-pohon, itu ada tulisan-tulisan yang menggambarkan tentang literasi. Misalnya kalau ada nama pohon di sini ada bunga, di situ ada nama pohonnya. Kalau perlu nama Latinnya juga ditulis supaya siswa itu tahu bahwa nama pohon pepaya, nama Latinnya apa. Nah, ini juga salah satu untuk menilai literasi sekolah. Jadi kalau matematika, numerasi juga begitu. Ada tulisan-tulisan matematika di sana, ada rumus-rumus matematika, ada angka-angka, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kegiatan literasi dan numerasi yang bersifatnya sarana dan prasarana juga patut kita jadi perhatian, selain minat baca anak ditumbuhkan. Namun, tadi tidak dibicarakan panjang oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang menjadi pusat perhatian oleh Ibu Kepala Sekolah tadi yaitu tentang penyusunan modul ajar. Dan beliau juga sudah memaparkan bagaimana cara membuat modul ajar. Mulai dari isi daripada modul ajar itu CP-nya, TP, ATP, kemudian karakteristik, dan lain sebagainya, itu sudah dipaparkan dengan lugas oleh Ibu Kepala Sekolah. Namun tentunya modul ajar tidak ada yang sempurna. Ini garis bawahi. Jadi kesempurnaan modul ajar itu sifatnya relatif. Jadi guru-guru yang paling penting adalah paham tentang modul ajar yang dia buat. Nah, jadi tak perlu terlalu lengkap dan wah, namun pelaksanaannya di lapangan tidak diikuti. Nah, yang paling penting guru
paham modul ajar yang digunakan dia dalam kelas dan itu dilaksanakan. Oleh karena itu kita tidaklah kalimat saya terakhir tadi itu menganggap bahwa modul ajar tak penting, penting. Maka perlu dibenahi supaya mencapai tingkat yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan RTL, rencana tindak lanjut yang dibuat oleh rekan-rekan Majelis Guru tadi itu saya anggap sudah sangat baik. Ya, cuman tadi perlu juga diterima usulan dari guru-guru bahwa fokus itu bukan ditulis nama dari guru-guru yang membuat, tapi fokus kita adalah dalam hal modul ajar. Sehingga tujuan, kemudian kapan dilaksanakan, rencana yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, itu patut diisi. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian dalam pemaparan modul ajar yang telah diutarakan oleh Ibu Kepala Sekolah itu sudah sangat baik. Namun tetap juga kita koreksi sedikit secara keseluruhan yang telah dibuat oleh RTL oleh Bapak dan Ibu guru tadi itu menyangkut tentang penggunaan IT, menyangkut tentang pembuatan vlog, kemudian tadi juga video. Itu sudah ada tadi saya lihat di modul ajar itu, ya kan? Sudah ada videonya, video pembelajaran, ya kan? Udah materinya itu kan video itu. Nah, itu kan sudah ada. Cuman perlu ditingkatkan lagi yaitu tentang uploadannya di YouTube. Jadi itu, jadi modul ajar itu kan nanti kan harus dibuat di YouTube PMM itu Bu ya, untuk sebagai laporan kita sudah melakukan aksi nyata di lapangan. Nah, itu tadi perlu diusulkan. Jadi dibuat YouTube masing-masing siswakah atau guru kelas. Jadi cukup guru kelas meminta dari siswa hasil kerjanya, kemudian guru kelas yang menguploadnya di YouTube. Kalau masalah video sudah ada tadi, ya kan? Nah, kemudian menyangkut dengan modul ajar yang paling penting disesuaikan dengan karakteristik siswa. Tak mestinya siswa itu harus dibuat video, tergantung juga siswa yang mana gitu. Karena siswa tidak semuanya mampu membuat video-video ajar, ya kan? Apalagi anak-anak kelas 1 yang baru semester 1 yang baru sebulan ini atau 2 bulan sekolah, nak suruh bikin video, saya rasa ini terlalu berlebihan, ya kan? Tapi guru perlu memvideokan hasil kegiatan belajar mengajar. Nah, itulah yang diuploadkan di YouTube, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, supaya ini ada laporannya di tingkat Kemendikbud, itu diteruskan aja oleh Ibu Kepala Sekolah berdasarkan dari masukan daripada Ibu guru kita tadi. Kemudian sebagai laporan di Lokakarya oleh Ibu Kepala Sekolah nanti pada tanggal 19, itu juga perlu jadi catatan. Jadi kami di sekolah sudah melaksanakan kegiatan pembuatan modul ajar itu dibuat baru diambil dari PMM, tapi belum mampu membuat modul ajar secara mandiri. Nah, namun guru-guru pelan-pelan berusaha untuk membuatnya nantinya. Nah, jadi itu nanti PR untuk di Lokakarya itu. Jadi nanti Ibu diskusikan dengan kawan-kawan di peserta nanti Lokakarya bagaimana cara membuat modul ajar secara mandiri. Kemudian diskusikan ada tak sekolah yang lain yang sekolah penggerak itu sudah mampu membuat modul ajar sendirian. Juga kita perlu belajar dengan mereka. Kalau seandainya di sini tidak ada narasumbernya, jadi perlu belajar dengan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya berkenaan dengan program komunitas belajar di satuan pendidikan itu banyak perlu dibicarakan menyangkut tentang penerapan IKN. Itu bisa saja kita sendiri pada prinsipnya juga belum memahami betul tentang regulasi-regulasi Permendikbud ya yang terbaru. Misalnya ada Permendikbud nomor 262. Apakah Bapak Ibu sudah baca secara keseluruhan? Itu tentang struktur kurikulum. Permendikbud 262 ada
SK Kepala BKSAP nomor 33 tentang capaian pembelajaran, karena CP sering terjadi perubahan-perubahan. Ya, jangan sampai kita terfokus pada CP yang kemarin, karena CP itu selalu berubah. Kemudian ada lagi Permendikbud-Ristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Ada Permendikbud-Ristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, dan ada lagi banyak macam. Nah, oleh karena itu, karena waktu kita ini di sini terbatas untuk mengutarakan semuanya ini, menyangkut KOSP kita belum selesaikan, menyangkut tentang CP, TP, ATP, kemudian menyangkut alur tujuan pembelajaran dan lain sebagainya, ini perlu dibicarakan pada kombel-kombel yang berikutnya. Tapi yang paling penting hari ini sudah dapat kita tangkap, yaitu menyangkut satu tentang numerasi dan literasi, kemudian tentang modul ajar. Mungkin itu saja Bu Firayun dan rekan-rekan majelis guru yang dapat saya sampaikan. Pada intinya apapun yang dibuat oleh guru untuk kepentingan siswa itu baik dan dilaksanakan. Demikian, terima kasih, selamat sore. Ya, terus aja. Nah, nanti kalau diedit jadi rendah, jadi makin kurang dia nanti. Ya. Izin keluar ya Pak Jumadi. Ya. Pandangan khusus di sekolah ini yaitu menyangkut tentang literasi dan numerasi yang masih berwarna merah. Ini menjadi suatu catatan tersendiri untuk sama-sama kita membenahi bagaimana supaya hasil rapor pendidikan di tahun yang akan datang bisa berubah warna. Semula warna merah, mungkin akan berubah menjadi kuning. Kalau perlu bisa berubah menjadi hijau. Nah, inilah yang menjadi akar masalah yang ada di sekolah lain terhadap tentang rapor pendidikan, yaitu tentang literasi dan numerasi. Ini patut dibicarakan bersama-sama nih antara semua stakeholder yang ada di dalam sekolah tersebut di sekolah KI. Bagaimana supaya hasil literasi dan numerasi ini baik berdasarkan nilai ANBK dan pemantauan dari Dapodi. Saya tadi masuk di sekolah ini sudah beberapa kali saya melihat memang benar literasi kita ini dan numerasi sangat minim. Buktilah kita lihat di literasi ini.
tingkat Kota Batam yang diikuti oleh kepala sekolah, kemudian diikuti oleh operator sekolah, kemudian diikuti oleh para peserta yang sebagai tim sukses daripada pelaksanaan pendidikan di sekolah. Mungkin di daerah Bintang sudah dilaksanakan. Ayun sudah ya. Beliau ada satu kunci kalimat yang patut kita respon. Antara lain disampaikan untuk meningkatkan kegiatan literasi dan literasi, di mana magang di sekolah tersebut ada terpampang tulisan, baik dipandang dari bawah lantainya, di dindingnya, di pot-pot bunganya, atau di pohon-pohon, itu ada tulisan-tulisan yang menggambarkan tentang literasi. Misalnya kalau ada nama pohon, di sini ada bunga, itu ada nama pohonnya. Kalau perlu nama Latinnya juga ditulis supaya siswanya tahu bahwa nama pohon pepaya, nama Latinnya apa. Nah, ini juga salah satu untuk menilai literasi sekolah. Jadi kalau matematika numerasi juga begitu. Ada tulisan-tulisan matematika di sana, ada rumus-rumus matematika, ada angka-angka dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kegiatan literasi dan literasi yang bersifat sarana dan prasarana juga patut kita beri perhatian selain membaca anak ditumbuhkan. Namun tadi tidak dibicarakan panjang oleh sekolah. Yang menjadi pusat perhatian oleh sekolah tadi yaitu tentang penyusunan modul ajar. Dan beliau juga sudah memaparkan bagaimana cara membuat modul ajar, mulai dari isi daripada modul itu, CP-nya, TP, ATP, kemudian karakteristik dan lain sebagainya, itu sudah dipaparkan dengan tugas oleh kepala sekolah. Namun tentunya modul ajar tidak ada yang sempurna, garis bawahi. Jadi kesempurnaan modul ajar itu sifatnya relatif. Jadi guru-guru yang paling penting adalah paham tentang modul ajar yang dia buat. Jadi tak perlu terlalu lengkap dan waktu. Namun pelaksanaannya di lapangan tidak mengikuti. Nah, yang paling penting guru paham modul ajar yang dilakukan dia dalam kelas dan itu dilaksanakan. Oleh karena itu kita tidaklah kalimat saya terakhir tadi itu menganggap modul ajar tak penting, maka perlu dibenahi supaya mencapai tingkat yang lebih baik. Bapak Ibu saya hormati, sehubungan dengan RTL rencana tidak lanjut yang dibuat oleh rekan Majelis Guru tadi itu saya harap sudah sangat baik. Ya, namun tadi perlu juga diterima usulan dari guru bahwa fokus itu bukan menulis nama dari guru yang buat, tapi fokus kita adalah hal untuk ajar, sehingga tujuan kemudian kapan dilaksanakan, rencana yang akan dilakukan oleh pihak sekolah itu patut diisi. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian dalam pemaparan modul ajar yang telah diutarakan oleh kepala sekolah itu sudah sangat baik. Namun tetap juga kita koreksi sedikit secara keseluruhan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru tadi itu menyangkut tentang penggunaan IT, menyangkut tentang pembuatan blog, kemudian juga video itu sudah ada kan bisa lihat di modul ajar itu, ya kan? Sudah ada videonya, video pembelajaran, ya kan? Materinya itu kan video, itu kan sudah ada. Cuman perlu ditingkatkan lagi yaitu tentang uploadannya di YouTube. Jadi itu, jadi modul ajar kan harus dibuat di YouTube gitu ya. Sebagai laporan kita sudah melakukan aksi nyata di lapangan itu jadi perlu diusulkan. Jadi dibuat YouTube masing-masing siswa atau guru kelas. Jadi guru kelas meminta
ajar yang paling penting disesuaikan dengan karakteristik siswa. Tak mestinya siswa itu harus buat video, tergantung juga siswa yang mana gitu. Karena siswa tidak semuanya mampu membuat video aja, ya kan? Apalagi juga anak kelas 1 yang baru semester 1 yang baru sebulan ini atau 2 bulan sekolah, suruh bikin video, saya rasa itu terlalu berlebihan, ya kan? Tapi guru perlu memvideokan hasil apa kegiatan belajar. Nah itulah yang dilaporkan di YouTube, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, supaya ini ada laporan yang di tingkat Kemendikbud, itu dituliskan nanti oleh Bapak berdasarkan dari masukan daripada ibu guru kita tadi. Kemudian sebagai laporan di Lokakarya oleh sekolah nanti pada tanggal 19 itu juga perlu dicatatkan. Jadi kami di sekolah sudah melaksanakan kegiatan pembuatan modul ajar itu dibuat baru oleh diambil dari PMM, tapi belum mampu membuat modul ajar secara mandiri. Namun guru pelan-pelan berusaha untuk membuatnya nantinya. Jadi itu nanti PR untuk karya itu. Jadi nanti ibu diskusikan dengan kawan-kawan di peserta nanti dapat karya bagaimana cara membuat modul ajar secara mandiri. Kemudian diskusikan ada tak sekolah yang lain yang sekolah penggerak itu sudah mampu membuat modul ajar sendiri. Juga itu perlu belajar mereka. Kalau seandainya di sini tidak ada narasumbernya, belajar dengan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya berkenaan dengan program komunitas belajar riset dan pendidikan itu banyak perlu dibicarakan menyangkut tentang penerapan IKN. Itu bisa saja kita sendiri pada prinsipnya juga belum memahami betul tentang regulasi Permendikbud ya yang terbaru. Misalnya ada Permendikbud nomor 262. Kalau kita sudah baca secara keseluruhan itu tentang struktur kurikulum. Permendikbud 262 ada SK Kepala SKP nomor 33 tentang capaian pembelajaran. Karena CP sering terjadi perubahan. Ya, jangan sampai kita terfokus pada yang CP yang kemarin. Karena CP itu selalu berubah. Kemudian ada lagi Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2002 tentang standar penilaian. Ada Permendikbud Ristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Dan ada lagi banyak macam. Nah, oleh karena itu karena waktu kita ini di sini terbatas untuk membicarakan semua hal ini, menyangkut KOSP kita selesaikan, menyangkut tentang CP, TP, ATP. Kemudian menyangkut alur tugas pembelajaran dan lain sebagainya ini perlu dibicarakan pada kompol-kompol yang berikutnya. Tapi yang paling penting hari ini sudah dapat ditangkap, yaitu menyangkut satu tentang numerasi dan filtrasi, kemudian tentang modul ajar. Mungkin itu saja Yun dan rekan guru yang dapat saya sampaikan. Pada intinya apapun yang dibuat oleh guru untuk kepentingan siswa itu baik dan dilaksanakan. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Waktu kita jam 3, ini waktu jam 3.22 ya, masih sedikit santai. Nanti kalau diedit jadi minta jadi Ya, karena tadi ada durasi jeda, bisa dipadatkan menjadi tetap 90 menit. Baik, terima kasih buat komunitas kita hari ini. Masih bermula bersama dengan Bapak Pengawas. Bulan berikutnya kita pertemuan adalah di bulan Oktober ya Bapak. Oktober. Jadi sekali 2 bulan bersama dengan Bapak Pengawas. Dan ini pembelajaran kita pertama yang kita record dan akan diposting nanti di upload di Kemendikbud. Jadi untuk berikutnya untuk minggu depan pembelajaran tetap kita harus berkondel dan persiapan karena ada juga guru kita baru, tentunya dia akan menyesuaikan diri. Kita tetap harus berbagi yang sudah guru lama yang sudah memahami, berbagi biar tetap
kita siap berbagi. Dan guru yang baik itu adalah guru yang mau memberi ilmunya kepada orang lain. Nah, kalau guru yang pintar tapi hanya untuk diri sendiri itu tidak bermanfaat. Ya, itu yang moto yang harus kita selalu ingat. Guru yang berhasil adalah guru yang banyak memberi ilmunya kepada orang lain. Jadi supaya kita guru itu berbagilah dengan teman-teman. Kemudian Zoom kami hari ini, terima kasih. Salam sejahtera, salam selamat sore untuk kita semuanya. Absennya jangan lupa diisi dulu absennya, nanti akan dilihat. Kalau namanya nama masing-masing absen. Ya, absen Bapak. Absen dulu. Maaf sih. Ada di sini ini di Restananya. Hadir. Ini lah. Ini ya, ini kalau misik ini ya. Iyalah. Ini. udah ada Dari sini. udah screenshot dari mana? Udah. Udah tahu aku. Di sana nih. Iya. Hadir. Langsung ini ada Rizka. Ini buku. Iya. Maksudnya nama kemendik tuh sekaligus nama. Nanti dikasih satu video.